toxic sweat. Halo guys, kembali lagi bersama gua di channel Willy Mekun. Hari ini gua akan membuat video lagi, dan kali ini ada video yang sangat gue tunggu-tunggu banget itu untuk gue buat. Nah, kira-kira video apa itu? Iya, bener banget, adalah opening anime Winter 2022 versi gua. Ya jadi finally akhirnya gue bikin, dan ya sudah penantian panjang sih semenjak pertama kali semua opening keluar. Jadi makanya gue akhirnya bikin, dan ya seperti biasa di musim ini gue bisa bilang untuk anime memang AOT dan kayaknya tetap superior men dibanding anime lainnya. Ya itu men, jadi gue harus tetap respect lah ibaratnya, karena kan gue nonton dua-duanya men, dan memang mereka deserve it lah untuk menempati posisi 1 dan 2 gitu. Tapi kalau opening ini udah selera men, jadi semua bisa terjadi, termasuk apa yang nanti gue pilih. Nah makanya untuk opening gue sangat gue termasuk orang yang sangat menghargai apapun itu detailnya di anime, salah satunya ada opening. Nah makanya gue ngerasa bahwa opening ini atau di opening di anime Winter ini termasuk yang cukup bagus. Cuman ya itu sih, gue butuh sesuatu hal yang lebih lah ibaratnya di musim selanjutnya gitu. Ya gue bilang ini termasuk yang aman aja dan bagus-bagus lah pokoknya untuk di kali ini, di musim ini. Dan ya seperti biasa gue menempatkan kriteria penilaian gue. Yang pertama pasti lagu, terus yang kedua ada visualnya, dan yang terakhir adalah selera. Jadi balik lagi, kalau misalkan ada satu hal yang mirip dan di situ openingnya ini baik lagu sama visualnya sama-sama bagus, maka ya poin ketiga lah yang menentukan gitu untuk memilih kira-kira dari antara opening A sama opening B ini mana yang paling terbaik untuk opini. Dan ya udah, tidak perlu menunggu berlama lagi, langsung aja ke opening anime Winter 2022 versi gua. Oke. Sekarang yang dari awal, dari masuk posisi 15 sampai 11, nah kira-kira anime apakah yang masuk posisi 15 sampai 11, dan inilah dia. Dari posisi 15 ada Arifureta ya, Mindarin. Gue terakhir kali dengan Mindarin itu Tensura men, dan itu bener-bener lagu yang cukup good. Opening Arifureta ini menarik untuk dilihat ya, karena memang visualnya men. Jadi gue ngerasa sedikit better dibanding di anime yang pertama atau di season pertama. Inilah kombinasi yang tepat gitu untuk memilih alasan Arifureta pantas masuk ke posisi ke-15. Dan ya sekarang masuk posisi 14 ada Takagi season 3. Jadi ya gue cukup kaget sih ketika opening ini dinyanyikan gitu. Ternyata yang nyanyi ini Yuiki Ohara men. Kalau lu nggak tahu Yuiki Ohara ini pernah membawakan Mushoku Tensei, baik opening satunya maupun beberapa opening ya, opening 4, ya hampir semua lah, opening 3, opening 4, opening 5, bahkan yang paling terakhir ending pun juga dinyanyikan oleh Yuki Ohara. Makanya gue sempet kaget, kok Yuki Ohara bisa se-cute ini suaranya gitu tuh masuk ke Takagi. Sumpah itu kayak vibes-nya tuh fun banget gitu, apalagi dibarengin dengan momen antara Nishikata dengan Takagi yang selalu membuat kita iri lah ibaratnya. Nah makanya pantas lah Takagi masuk ke posisi ke-14.
Oke, sekarang masuk ke posisi 13. Di situ ada Genjitsu Sugiusa Core 2. Ya jadi ternyata Inori Minase ini ingin lah ibaratnya, ingin lebih lah ibaratnya. Mengolah vokal lagu, dan salah satunya adalah memborong atau ya sangat superior lah ibaratnya di anime Genjutsu gitu. Jadi sudah membawain suara di Sia, openingnya juga, opening yang kedua juga. Jadi makanya gue suka gitu dengan suara Inori yang memang gak pernah ngecewain lah. Ada momen dimana ya Sia terbaru short hair dengan membawa Soma di belakangnya dengan menunggangi naga, itu menurut gua salah satu ide yang cukup bagus. Jadi sangat indah lah ibaratnya di langit gitu kan. Jadi makanya gue suka dengan opening yang baru ini di Genjutsu ini. Dan ya yang pasti pantas masuk posisi ke 13. Sekarang masuk posisi 12, di situ ada Sumasuno Harem. Ya mungkin ini adalah salah satu hal yang cukup mengejutkan, dimana itu jadi di situ ada Reito in the Gang, terus juga ada bagaimana Reito ini berusaha untuk keluar dari dunianya ibaratnya gitu kan, dari masalahnya lah ibaratnya kan, karena kan dia getol banget kan, pengen buat masking. Dan situ juga ada Doi dan haremnya juga. Dan ya mungkin yang sedikit mengganggu mungkin Opai, menurut gua nggak penting sih menurut gua. Salah satu hal yang ditaruh di situ menurut gua nggak begitu penting gitu. Ya gua tahu ini edgy, tapi cuman nggak cocok aja gitu kalau gua dimasukin di opening gitu. Itu aja sih paling nggak cocoknya. Tapi overall menurut gua opening ini sangat layak karena gue suka dengan lagunya gitu. Dan ya gue masukin Sumasuk Harem pantas masuk di posisi ke-12. Oke, sekarang masuk ke posisi 11. Di situ ada Korosiai yang pantas masuk posisi ini. Dan ya Masuda Toshiki, untuk ukuran seorang debuters menurut gue Masuda Toshiki ini bagus banget bawain lagu. Jadi kan tenet itu bagian part yang gue suka tuh di bagian ini nih. Untuk ukuran opening ini cocok menurut gua kalau dipakai untuk anime yang bergenre seperti ini gitu. Dan makanya seorang debut menyanyikan atau membawakan lagu anime, dan situlah animasi ini menurut gua cocok banget untuk ukuran anime detektif. Nah, itulah kenapa Korosiai pantas masuk di posisi ke-11. Oke, sekarang masuk ke posisi 10 sampai 6. Nah, kira-kira anime apa yang pantas masuk ke posisi 10 sampai 6, dan inilah dia. Oke, di posisi 10, ya mungkin ini adalah salah satu hal yang mengejutkan menurut kalian juga dan menurut gue juga gitu. Gue masukkan opening One Piece, opening 24. Jadi ya ini sungguh nostalgia sih menurut gue. Gue pribadi nggak nonton One Piece, maksudnya gini, gue pribadi maksudnya nggak ngikutin One Piece lah ibaratnya. Karena kalau di TV ya gue ngikutin jelas, sampai musuhnya Enel itu juga itu di global, gue masih inget banget itu. Tapi kalau untuk ngikutin ya gue nggak bisa gitu karena terlalu banyak men. Jadi makanya belum ada niatan aja lah, makanya belum ada niatan untuk gue ngejar One Piece gitu. I Don't Like Mondays itu nama bandnya. Jadi gue ya namanya sih lucu sih, makanya I Don't Like Monday. Dan itu ternyata band lama, ternyata band lama yang membawakan lagu baru di anime gitu. Nah, judulnya Pain. Jadi makanya cocok lah, maksud gue, dengan
opening yang berwarna banget lah ibaratnya gitu, yang colorful banget. Opening ini sangat membuat gue nostalgia lagi sih untuk bilang kalau misalkan One Piece ini memang terbaik kalau untuk semua opening lah, ibaratnya baik opening 1 sampai 24 gitu. Dan ya itu kenapa alasan One Piece masuk ke di posisi ke 10. Sekarang masuk ke posisi 9 dan di situ ada Ledale no Daiji ya. Jadi ini adalah salah satu anime yang gue reaction juga dan sangat hype juga untuk gue react. Tapi untuk openingnya ya bagus sih, gue suka banget. Jadi terutama untuk opening lagunya. Jadi lagunya ini memang kan dibawakan oleh True Man. Dan True ini ternyata memang pernah ngebawain beberapa opening atau soundtrack Tensura gitu, yang memang lebih sering di Tensura lah. Terus juga ada Suka-Suka juga, dan pernah ngebawain opening Violet juga. Jadi makanya gue ini cukup interesting sih. Jadi ternyata hal yang tidak gue sadari itu ternyata pernah ngebawain lagu Violet juga gitu. Apa momen-momen dimana pohon pada pada takut sama Kaina kan, terus dia sambil nyanyi juga. Ya pokoknya starter pack opening lah. Dan ya udah, mungkin itu kenapa alasan Ledale no Daiji pantas masuk di posisi ke-9. Oke, sekarang masuk ke posisi 8. Di situ ada Tokyo 24 KU. Ya jadi anime atau penyanyi ini pernah ngebawain opening Vinland Saga juga gitu ya. Memang dibawakan oleh Tokyo 24. Jadi ya nggak heran. Baik Tokyo 24 KU maupun AKB maupun Sonobisku, jadi semua ini terbayarkan di 3 anime ini gitu. Jadi makanya semoga konsisten gitu. Gue tetap berharap lebih lah dengan dengan Cloverwork ini nih, biar nama kalian tuh bisa balik lagi gitu. Dan makanya ketika mereka ngebawain Tokyo 24, jadi makanya gue suka dengan grafisnya dan juga lagunya gitu ya, memang layak masuk di posisi ke-8. Oke, sekarang masuk posisi ke-7. Di situ ada Boruto. Ya gue cukup kaget ternyata Boruto dibawakan oleh Flow. Jadi ya siapa sih nggak tahu Flow, men. Flow pernah ngebawain Naruto-nya, anime bapaknya, terus pernah membawakan lagu Eureka 7, pernah ngabawain lagu Kode Geass, apalagi tuh banyak pokoknya. Jadi Flow itu bener-bener sudah legend lah dari 2003 atau 2004 lah khususnya. Gue suka banget, apalagi bagian itu sumpah sih itu kayak lagu apa ya? Gue pernah denger gitu, jadi itu pas di awal itu, terus pas terus sumpah sih itu khas Flow banget itu, sumpah itu gue inget ref tuh pasti langsung khas Flow banget. Jadi gue ketika langsung inget itu langsung inget sumpah itu mirip banget sih. Dan ya Boruto sangat layak masuk posisi ke-7. Oke, sekarang masuk posisi 6 dan di situ ada anime dari Akebi-chan ya, Akebi-chan. Jadi gue kurang ngerti ya, maksudnya ini yang nyanyi ini apakah pergabungan seiyu atau kolaborasi seiyu atau memang cuma seiyu Akebi-nya aja gitu. Lagunya gue suka banget. Sumpah sih itu happening banget, men. Jadi gue ngerasa bahwa ya ini kehidupan anak SMP gitu. Jadi makanya kan sangat ceria banget kan. Dan di situ Akebi bersama teman-temannya gitu kan. Gua ngerasa ini anime ini benar-benar sangat healing banget lah buat gua gitu. Jadi dan gua ngerasa kayak ada momen dimana Akebi ini pas di awal-awal tuh kayak jadi kayak sumpah itu kayak lu tuh cuman anime shoujo gitu, kenapa lu berlaga seperti opening anime shonen gitu. Makanya gue kayak bisa-bisaan gitu ya bikin sesuatu hal yang bikin gue takjub lah ibaratnya. Apalagi
yang sampai diliatin face-nya AKB ketika di ref itu sumpah itu kayak udahlah gitu, misalnya udahlah pokoknya AKB terbaik lah, udah jadi paket komplit lah ibaratnya antara Shonobisky dengan AKB. Jadi makanya gue selalu nonton dua anime itu apa namanya di hari Minggu ini benar-benar terasa istimewa lah ibaratnya ketika nonton kedua anime itu gitu. Dan ya AKB sangat layak masuk ke posisi ke Oke, sekarang masuk ke posisi 5 sampai 2 dan ini gue nonton semuanya menjadi gue ngerasa kayak ada suatu hal yang ganjal gitu. Ini seharusnya masuk sini, ini harusnya masuk sini, ini harusnya masuk sini. Jadi makanya gue kayak ngerasa berat banget gitu untuk memasukkan di posisi ini dari 5 sampai 1 malah. Enggak cuma 2, 5 sampai 1 malah. Dan ya udah, tidak perlu menunggu berapa lagi, langsung aja dilihat dari posisi 5 sampai 2 dan Oke, sekarang masuk ke posisi 5 dan sudah pasti diisi oleh Shonobisky Doll Koi Boskuru ya. Jadi ini adalah salah satu anime pegangan gua di winter. Ya gue bilang pegangan sih karena mungkin teman-teman reaktor lain megangnya AOT, megang lain kayaknya. Gue megangnya cuma Shonobisky, men. Tapi yang gue bicara ini sekarang ada visualnya, men. Jadi visualnya ini benar-benar sangat berkelas banget. Ala-ala ala-ala cewek gal gitu lah. Jadi kan gue suka banget. Jadi kayak gue ngelihat opening ini ada bumbu-bumbu Nagatoro-nya juga gitu kan. Jadi kayak yang gitu tuh itu tuh Nagatoro banget, men. Maksud gue kayak ya mungkin kalau kalian nggak terima ya nggak apa-apa sih, tapi menurut gue jadi ini bumbunya bumbu ala Nagatoro juga gitu yang dibawa di opening ini gitu. Ya mungkin karakter Marin sih lebih tepatnya ya. Jadi ya sampai masuk di ref itu juga dia berganti-ganti kostum, sumpah itu gue kaget, men. Cuman pakai perban doang di ini sampai di bawah, dan terus habis itu jadi ala-ala yang karakter game yang di episode kemarin yang pakai apa topi apa namanya ya, topi kayak topi prajurit gitu. Makanya itu sumpah itu keren banget sih. Jadi makanya gue suka dengan opening ini, memang sangat happening banget. San ya namanya, kalau saya judulnya San itu gue suka banget untuk opening Shonobisky, pantas masuk di posisi ke 5. Oke, sekarang masuk di posisi keempat. Di situ ada O sama ranking core 2 ya. Jadi ya gue pribadi suka dengan lagunya karena lagunya ini dibanding dengan opening 1 ya gue memang lebih prefer ke opening 2-nya. Karena gue mungkin suka tipikal musik ala yang seperti ini gitu. Jadi makanya Foundry gue bener suka banget. Apalagi pas di bagian Zembu Uret kata sumpah itu enak banget, men. Gue tahu ini perbedaan antara Wit sama Mappa itu sangat jauh, men. Cuman yang menjadi ciri khas ibaratnya yang pernah ngebawain opening Jujutsu Kaisen yang kedua itu adalah ketika ada bunga mekar, ada tetesan apalah gitu pokoknya. Gue inget banget itu. Terus juga sebenarnya ini menurut gue salah satu hal yang cukup unik gitu di ketika dia bikin bayangan yang ini yang masih di awal-awal, ketika dimasukin ke di atas kepala Boji jadi mahkota, men. Nah makanya gue bilang what? Jadi kayak ini menurut gue salah satu hal yang brilian maksudnya. Jadi kayak itu ciri khasnya dia gitu maksudnya. Jadi kayak gue bisa nebak. Jadi suatu hal yang unik itu pasti doi gitu, kelihatan pasti doi lah ibaratnya yang bikin gitu. Makanya Jujutsu Kaisen kan khas banget kan dengan bunga-bunga mekar,
terus tetesan darah atau tetesan air mata gitu. Gue nggak tahu air mata atau apa gitu, yang memang jatuhnya ini minim spoiler. Dia itu memasukkan satu hal yang ingin menipu kita gitu agar tidak terbawa oleh spoilernya di openingnya gitu. Makanya gue suka banget. Ya pokoknya kalian tahu sendirilah apa yang gue maksud gitu. Jadi makanya gue suka dengan opening kedua ini, opening Osama King ini, yang gue rasa mirip banget dengan pembawaan dari Jujutsu Kaisen itu, karena memang yang bikin sama gitu. Dan ya Osama King pantas masuk ke posisi keempat. Oke, sekarang masuk ke posisi 3. Nah, diisi oleh Demon Slayer Entertainment District A. Ya, jadi ya jujur gue baru banget maraton, tepatnya di beberapa 2 minggu yang lalu. Jadi makanya akhirnya gue bisa sedikit hype lah ibaratnya dengan anime ini. Jadi makanya ketika gue tahu ternyata memang ini dibawakan oleh Aimer, udah no debat. Kalau soal lagu, pokoknya baik Lisa maupun Aimer, pokoknya mereka berdua ini the best menurut gue. Jadi nggak ada komplain. Jadi apalagi pas bagian nah itu sumpah itu bikin orang terngiang-ngiang gitu. Ufotable memang khusus untuk anime gitu, walaupun memang ada sih yang pernah masuk ke tangan Ufotable juga gitu, kayak ReZero gue pernah ngeliat ada sedikit di ending Ufotable juga ya kan. Terus juga ada juga fan series juga kan. Jadi makanya tetaplah mainnya tetap, atau pelaku utamanya tetap kayak ini gitu. Makanya gue suka dengan Ufotable mengerjakan sedikit aja sudah bagus, apalagi dengan total gitu. Makanya disitulah produk kayaknya itu dibuat. Jadi makanya itu benar-benar sangat delicious banget lah, gue suka banget gitu. Jadi makanya baik openingnya, endingnya maupun animenya sempurna menurut gue. Dan makanya Demon Slayer pantas masuk ke posisi ketiga. Mungkin kalau gue boleh jujur, ya jujur aja sih men. Yang ini gue balik lagi ke selera gue. Selera gue mengatakan bahwa opening ini memang sangat deserved banget untuk gue masukin di posisi 2. Dan ini adalah Sabikui Bisco, yang memang cuma men, ini menurut gue underrated banget, underrated parah. Jadi gue ngerasa bahwa gue nggak bicarain openingnya, maksudnya gue bicarain anime itu. Jadi memang anime ini bener-bener nyaris nggak disentuh sama orang. Jadi makanya ya gue ngerti di Muse ada yang nonton gitu. Loh, ini anime yang katanya hype kok malah hilang semua orangnya gitu. Makanya gue bingung gitu, apakah memang episode 1 tidak berkesan, atau memang alurnya sangat bingungkan, atau gimana, gue nggak ngerti gitu. Atau memang ceritanya aneh, nah gue nggak ngerti juga gitu. Tapi ya itu, semua balik lagi ke selera men, dan semua balik lagi ke waktu. Jadi makanya mungkin ini anime bagus, tapi waktu yang salah gitu. Makanya gue bilang, kalau misalkan ya ini udah keputusan mereka sih, jadi udah nggak bisa diganggu gugat lagi gitu. Kalau misalkan dia sedikit sabar, atau Sabikui Bisco sedikit sabar, tayang di spring atau tayang di summer, mungkin itu akan jauh lebih better dibanding mereka tayang di winter, yang menurut gue cukup bunuh diri. Apa ya, bener-bener yang sangat nature banget sih. Makanya gue suka banget gitu. Jadi ya dimana siapa namanya, Bisco ini kan memang kan terkenal akan ketika menancapkan tanah menjadi jamur gitu. Jadi ibaratnya kalau Weigi kan mengumpulkan sampah menjadi pohon ibarat gitu kan. Tapi kalau Sabikui Bisco menancapkan panah menjadi jamur gitu kan. Jadi ibaratnya sama tagline-nya lah. Jadi benar-benar sangat nature banget. Di situ ada hewan-hewan besar yang nggak masuk akal menurut gua. Dan di situ juga ada Milo juga yang ikut adventure dengan Bisco. Terus juga ada Pau juga yang ngejar yang ngejar adiknya gitu kan, karena di ibaratnya jadi buronannya atau ibaratnya ngikut Bisco juga kan. Jadi gue suka banget men. Jadi bener-bener yang ya ini opening gitu. Makanya gue suka banget gitu dengan konsepnya mereka, dan grafisnya bener-bener manjain banget menurut gue. Dan terakhir lagunya men, ini
menurut gue spesial banget men, karena Juna ini gue sekarang gue suka banget sama Juna gitu. Jadi Juna itu kan memang kan di awal kan yang gue inget dia ngebawain Kaizo Kojo dan itu enak banget men. Nah sekarang ngebawain lagunya Sabebiko itu sumpah tuh ngebeat dan enak banget menurut gue. Jadi bener perfect menurut gue untuk lagu ini dikombinasikan dengan grafisnya Sabebiko menurut gue dengan top dan juara. Nah gue suka banget. Dan ya pokoknya nggak ada debat lah untuk anime ini dan openingnya, dan mereka pantas masuk di posisi kedua. Oke, nomor 1 kita tidak perlu menunggu berlama lagi. Inilah dia opening anime terbaik di Winter 2022 versi gua. Selamat buat Attack on Titan Final Season Part 2 yang menjadi terbaik di Winter 2022 versi gua. OT itu menurut gue cocok banget gitu kan, temanya kan tema The Rumbling dan itu memang judulnya The Rumbling, jadi makanya pas banget itu ketika Sim sebagai grup band yang membawakan lagu ini. Jadi makanya kan awalnya tuh Rumbling itu sumpah itu udah kuat men, powerful banget gitu. Jadi orang-orang yang nggak bisa orang nyanyi gitu itu pokoknya the best banget lah pokoknya. Jadi kayak aduh, ekspektasi gue tuh akhirnya terbayarkan gitu dengan opening ini. Menurut gue yang the best banget. Kalau dibanding Sasageyo, gue mending lagu ini atau gue megang opening ini. Ya mungkin kalian nggak suka, terserah kalian lah, tapi yang jelas kalau dibandingin Sasageyo, opening The Rumbling adalah yang terbaik di Outlaw menurut gue. Tapi ada satu momen yang sangat gue suka sih. Jadi kayak dimana orang-orang pada ngeliat ke atas itu sumpah tuh merinding banget men. Sumpah itu kayak udah nyerah aja men, nyerah aja. Jadi makanya ketika orang-orang pada ngeliat ke atas, terus seakan-akan kayak udahlah, gue kayak nggak punya harapan lagi karena gue ngeliat bahwa kumpulan titan besar raksasa itu sudah menanti gue dan ingin menginjak gue gitu. Jadi makanya itulah yang gue yang mungkin yang menjadi perasaan gue juga gitu ketika mungkin di dunianya atau mungkin gue masuk di dunianya juga, gue pasti bakal panik banget dong ketika ngeliat Eren akhirnya memutuskan untuk menghancurkan semuanya gitu. Oke, mungkin itu aja video gue atau konten gue. Jadi memang akhirnya gue kasihkan sendiri, tapi no problem. Jadi karena memang inilah yang gue tunggu-tunggu gitu. Jadi saling berdiskusi dan gue suka gitu dengan pemilihan gue pribadi gitu. Nah kalau misalkan teman-teman punya pilihan sendiri, isi saja di komentar gitu. Jadi mau kayak sama kayak gue 15-nya atau mau 10, mau 5 atau cuma 3 atau cuma 1, pokoknya isi aja di komentar. Oke, jadi biar kita sama-sama diskusi gitu. Kira-kira ada nggak sih selera kita yang sama gitu, atau mungkin selera kita atau selera gue sama selera lu tuh beda gitu kan. Jadi penasaran aja gitu apakah bakal beda apa sama. Pokoknya isi aja di komentar, oke? Dan yang pasti jangan lupa subscribe juga nih, isi komentar kira-kira konten apa lagi yang kalian ingin gue bahas di musim ini. Dan jangan lupa like kalau suka, kalau nggak suka tinggal dislike aja. Jangan lupa nyalain notifikasinya agar lo tidak ketinggalan video dari gue. Sampai bertemu lagi di reaction anime gue selanjutnya.